Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak semua, kelas 7 MTS Mahdhutul Muslimin yang saya banggakan. Kali ini kita ketemu lagi dalam PJJ putaran yang ke-7 ya. Pada putaran yang ke-6 kemarin telah kita bahas yaitu mengenai tentang hadis ya. Sekarang pertemuan berikutnya adalah masih membahas tentang hadis yang ada di dalam KD yang sama. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh pagi ini, mari kita buka pertemuan kita dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini anak-anak senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat lahir dan batin, dapat mengikuti PJJ dengan baik, mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah yang bisa membanggakan kedua orang tua dan guru-gurunya. Alaniyah. Al-Fatihah. Dan anak-anak semua, mari kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-7 ini, yaitu masih membahas hadis tentang optimis dan sabar. Kemarin ya, telah kita ikuti hadis yang pertama yaitu tentang optimis dan sabar. Kali ini KD-nya masih sama ya. KD kita kali ini KD 3.6 seperti pertemuan yang ke-6 kemarin, yaitu menganalisis keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Ini hadis yang pertama. Nanti ada hadis yang kedua lagi, tidak kita bahas pada pertemuan yang ke-7, nanti pertemuan yang ke-8. Untuk pertemuan yang ke-7 ini hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Nah, hadisnya berbunyi, An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'minin inna amruhu kulluhu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'a sakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di dalam hadis ini anak-anak, ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita sebagai orang yang beriman. Kita dianugerahi oleh Allah menjadi orang yang beriman. Ini senantiasa dalam kehidupan kita itu serba enak, serba tepat. Kenapa tidak? Kalau orang beriman, dia mendapatkan kesenangan dari Allah, mendapatkan kelimpahan rezeki dari Allah. Orang yang beriman pasti mau bersyukur. Nah, itu baik. Kemudian dalam sisi lain, orang beriman senantiasa misalnya mendapatkan cobaan, ujian, musibah dari Allah, dia tidak berkeluh kesah, ya, tapi dia sabar. Nah, ini juga baik. Jadi inilah
keadaan yang dimiliki hanya untuk orang-orang yang beriman. Jika dia mendapat kesenangan, bersyukur. Jika dia mendapat kesusahan, bersabar. Ini tidak dimiliki selain orang-orang yang beriman. Nah, inilah urusan itu yang akan menjadi kebaikan bagi kita orang-orang yang beriman. Nah, penjelasan hadis ini menunjukkan besarnya dan keutamaan syukur di saat senang dan bersabar di saat susah. Ya, saat kita senang dikasih oleh sesuatu oleh Allah, kita senantiasa syukur kepada Allah dengan meningkatkan amal kebaikan kita, ya, dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ini wujud dari rasa syukur kita atas kenikmatan, kesenangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu, kalau kita sedang mengalami kesusahan, musibah, jangan lupa kita bersabar bahwa tiada lain musibah atau kesusahan yang kita terima ini adalah merupakan ujian dari Allah untuk menguji sejauh mana kualitas iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lulus ujian tersebut dengan sabar, Allah akan mengangkat, meninggikan derajat kita yang lebih tinggi lagi. Nah, ini intinya musibah, cobaan, kesusahan inilah ujian kita untuk naik kelas menjadi orang yang lebih tinggi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal inilah yang membuat orang mukmin sempurna imannya, yaitu tadi ya, sabar, ya, dan syukur. Ini membuat orang mukmin imannya itu sempurna. Sabar dan syukur bagaikan benih tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan subur, ya, yang dengan sehatnya dia akan menjadi tumbuhan yang besar, yang bermanfaat bagi lingkungannya. Begitu juga orang yang beriman. Orang yang beriman, jika dia bisa syukur atas nikmat Allah dan dia sabar atas cobaan dari Allah, ini bagaikan ya benih tumbuhan ya yang akan tumbuh subur menjadi tumbuhan yang bermanfaat. Itulah ibaratnya orang mukmin. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, iman itu dibagi menjadi dua bagian. Nah, bagian yang pertama adalah sabar. Ya, bagian yang kedua adalah syukur. Nah, syukur Allah telah mengingatkan, wa in syakartum la azidannakum. Sabar Allah telah mengingatkan, yaitu wasbir wa ma sabruka illa billah. Kedua-duanya ini akan menjadikan kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika bisa bersyukur dengan baik dan bersabar dengan baik. Nah, kemudian anak-anakku, berbeda dengan orang yang tidak beriman. Dia selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah. Orang kalau tidak beriman mendapat cobaan, kesusahan, musibah dari Allah, dia malah murka, marah, tidak mau bersabar atas ujian yang sedang dihadapi, musibah yang sedang diterima. Ini gambaran orang-orang yang tidak beriman. Jika mendapat musibah, ditimpa kesusahan, dia tidak berkeluh kesah tapi malah murka, marah, sehingga dia itu seolah-olah tidak ada yang ditakuti. Bahkan kepada Allah pun dia tidak takut. Nah, ini orang yang tidak bersabar dalam menerima musibah dari Allah. Itu lagi contoh gambaran orang-orang yang tidak sabar dalam menerima musibah. Malah dia itu menunjukkan kemarahannya, kemurkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran orang yang tidak beriman. Jadi intinya
Orang yang tidak sabar akan tertimpa oleh dosa dan keburukan. Hidupnya akan semakin susah dan gelisah. Dosa di dunia akibat ketidaksabaran dan ketidakridhaannya terhadap takdir Allah, serta di akhirat mendapatkan siksa di neraka. Jadi yang dialami orang yang tidak mau bersabar atas ujian dan musibah dari Allah, orang tersebut akan menjadi orang yang semakin susah dan gelisah hidup di dunia. Itu disebabkan karena dosa tidak ridho terhadap takdir Allah. Di akhirat nanti orang tersebut akan mendapat siksa di neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran orang yang tidak mau bersabar. Ya, dia akan susah hidupnya di dunia, selalu gundah, ya, selalu tidak tenang pikirannya. Kemudian nanti di akhirat orang tersebut akan disiksa oleh Allah di dalam kobaran api neraka. Ini gambaran orang-orang yang tidak bisa menerima musibah dengan sabar. Nah. Sekarang tugas pemahaman arti. Tadi penjelasan dari hadis yang nomor 1. Sekarang dari penjelasan tersebut, mari kita analisa pemahaman arti, yaitu lewat tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Ada beberapa tugas, nanti jawab tugasnya, kirim di Google Form. Ya. Yang pertama, 1. An Abi Yahya. Arti dari kalimat tersebut adalah A. Dari Abu Hurairah, B. Dari Abu Lahab, C. Dari Abi Yahya, D. Dari Abi Thalib. Nah, silahkan pilih ya jawaban yang tepat untuk An Abi Yahya. Yang kedua, ya, qala Rasulullah. Arti dari kalimat tersebut adalah A. Nabi sedang pergi, B. Rasulullah beribadah, C. Nabi menjadi tuntunan, D. Rasulullah bersabda. Nah, cari jawaban yang tepat untuk arti qala Rasulullah. Nah, yang ketiga, ajaban li amril mu'min. Arti yang tepat dari kalimat tersebut adalah A. Alangkah mengagumkan keadaan orang-orang beriman, B. Orang beriman selalu dikagumi, C. Orang mukmin selalu menjadi contoh, D. Orang mukmin adalah orang yang baik. Ya, mana kira-kira ABC ini yang cocok dengan arti ajaban li amril mukmin. Nah, yang ketiga, 4. Walaysa dzalika li ahadin. Arti dari kalimat tersebut adalah A. Dan tidak ada seorang yang seperti dia, B. Dan tidak ada orang seperti itu, C. Dan tidak seorang pun untuk itu, D. Dan tiada orang lain kecuali dia. Mana ABC yang cocok dengan arti walaisa dzalika li ahadin? 5. Wa in asobathu dharra. Arti dari kalimat tersebut adalah A. Dan jika mendapatkan uang, B. Dan jika mendapatkan keistimewaan, C. Dan jika mendapatkan kesusahan, D. Dan jika mendapatkan kesenangan. Mana arti yang cocok dengan wa in asobathu dharra? Nah, pilih salah satu. 6. Wa in asobathu sarra. Arti dari kalimat tersebut adalah A. Dan jika mendapatkan kesenangan, B.
B. Dan jika mendapatkan kesusahan. C. Dan jika mendapatkan keistimewaan. D. Dan jika mendapatkan uang. Mana arti yang cocok dengan wa in asobathu sarra? Nah, 7. Inna amrahu kulluhu khair. Arti dari kalimat tersebut adalah A. Karena keadaannya semua membawa kebaikan. B. Karena keadaannya semua membawa keburukan. C. Karena semua membawa kesusahan. D. Karena semua membawa kesengsaraan. Nah, kira-kira mana arti yang cocok untuk inna amruhu kullahu khair? Nah, 8. Illa lil mu'min. Arti dari kalimat tersebut adalah A. Kecuali pada diri seorang kafir. B. Kecuali pada diri seorang mukmin. C. Kecuali pada diri seorang munafik. D. Kecuali pada diri seorang muslim. Mana arti yang cocok untuk illa lil mu'min? 9. Syakar fakana khairallah. Arti dari kalimat tersebut adalah A. Dia bersyukur maka itu adalah nikmat. B. Dia bersyukur maka itu adalah kebaikan. C. Dia bersyukur maka itu adalah keburukan. D. Dia bersyukur maka itu adalah sabar. Nah, mana A, B, C yang cocok dengan syakara fakana khairallah? Artinya yang mana? 10. Sabaru fakana khairallah. Arti dari kalimat tersebut adalah A. Dia bersabar maka itu adalah nikmat. B. Dia bersyukur maka itu adalah kebaikan. C. Dia bersabar maka itu adalah kebaikan. D. Dia bersabar maka itu adalah beriman. Nah, ini arti yang cocok dengan saudara fakana khairallah, yang mana silakan dijawab. Jawaban ya, ditulis di Google Form ya, dikirim, nanti ada nilainya. Tidak mengerjakan atau tidak mengirim jawaban berarti tidak mengikuti PJJ putaran yang ke-7. Nah, untuk itu saya harapkan ya, saya mohon anak-anak semua ya, setelah melihat tayangan video ini ya, dikerjakan tugasnya dan dikirim lewat Google Form. Nah, kali ini kita tutup pertemuan kita pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini senantiasa anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat ya, menjadi anak-anak yang soleh dan solikah ya, kemudian dapat membanggakan kedua orang tuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.